Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita yang menjadi renungan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 diambil dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada seorang ayah muda bernama Daniel yang baru memiliki anak pertama. Dia tidak merasa cukup pandai atau bijaksana. Dia bukan lulusan sekolah teologi, bukan pemimpin gereja. Tapi setiap malam ia mendoakan keluarganya, membacakan firman Tuhan kepada anaknya, dan bekerja keras dengan jujur. Suatu hari, anaknya yang masih kecil bertanya, "Ayah, kenapa ayah selalu membaca Alkitab sebelum tidur?" Daniel menjawab, "Karena ayah ingin belajar menjadi seperti Tuhan, menjadi ayah yang baik, bukan hanya pintar, tapi juga punya hati yang benar." Daniel mungkin tidak disadari orang sebagai pemimpin besar, tapi ia adalah gambaran dari gembala sesuai hati Allah. Seseorang yang memimpin dengan kasih dan kebenaran, meskipun dalam lingkup kecil. Saudara yang terkasih, Yeremia menulis pada masa kemerosotan spiritual di Yehuda menjelang pembuangan ke Babel. Kepemimpinan pada saat itu dianggap telah gagal menjalankan kehendak Allah karena lebih mementingkan kekuasaan, korupsi, dan menyimpang dari hukum Tuhan. Setelah menyampaikan banyak teguran, Yeremia memberikan janji bahwa Allah sendiri akan memulihkan umatnya. Pemberian gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku merupakan bagian dari janji itu. Pemimpin yang akan mengarahkan umat kembali kepada kesetiaan dan kebenaran. Di Yeremia 3 ayat 15, subjek utama kata "aku" ini adalah Allah sendiri yang berbicara kepada umatnya. Dalam konteks kitab Yeremia, Allah sedang menyampaikan janji pemulihan kepada Israel setelah teguran keras karena dosa dan penyembahan berhala. Kata gembala di sini secara simbolis merujuk pada para pemimpin rohani, nabi, imam atau raja yang akan membimbing umat dengan karakter dan maksud Allah, bukan kepentingan pribadi. Gembala-gembala ini tidak hanya tulus, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual dan hikmat untuk membimbing umat dalam kebenaran dengan pengetahuan dan kepandaian. Dalam konteks imam Kristen, ayat ini juga sering ditafsirkan secara mesianik, merujuk kepada Yesus Kristus sebagai gembala agung dan para pemimpin gereja yang setia kepada kehendak Allah. Dalam dunia yang penuh dengan pemimpin yang mengejar kepentingan pribadi, Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa Ia akan mengirimkan pemimpin yang berbeda, gembala yang sesuai dengan hatinya. Gembala ini bukan hanya tahu banyak hal, tetapi juga memiliki hikmat
dan kasih yang mencerminkan hati Allah. Menjadi gembala tidak harus berarti menjadi pendeta atau pemimpin rohani secara resmi. Siapapun yang memimpin orang lain, entah sebagai orang tua, guru, pemimpin komunitas, atau bahkan sahabat, dipanggil untuk mengembalakan seperti Allah dengan kasih, ketulusan, dan hikmat. Mari kita teladani Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, agar hikmat yang daripadanya mengajari kita menjadi manusia yang seturut dengan kehendak Allah. Saudara yang terkasih, sekarang mari kita merefleksikan firman Tuhan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Pertama, apakah saya sedang menjadi gembala bagi orang lain dalam hidup saya? Apakah hati saya sejajar dengan hati Tuhan dalam memimpin, membimbing, atau membesarkan orang lain? Apakah langkah kecil yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi pemimpin yang lebih setia dan bijak? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan janji-Mu untuk memberikan gembala-gembala sesuai dengan hati-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu tanpa bimbingan, dan Engkau rindu agar kami dipimpin dalam kebenaran dan kasih. Kami mohon, Tuhan, bentuklah kami menjadi pribadi yang mencerminkan hati-Mu, baik sebagai orang tua, sahabat, pemimpin, maupun anggota masyarakat. Ajar kami untuk mengembalakan orang-orang di sekitar kami dengan kasih, hikmat, dan kesetiaan kepadamu. Berikanlah kami kerendahan hati untuk terus belajar, keberanian untuk bertindak benar, dan kasih yang murni untuk membimbing dengan hati yang bersih. Kiranya hidup kami menjadi saluran berkat dan terang bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami berdoa. Amin.